Mitigasinia, Bagian 4. Transformisai dan pengembangan organisasi. Bab X, Technology Digital dan Artificial Intelligence. Bab ini membahas 11 topik yang saling berhubungan. Pembaca diarahkan untuk memahami konsep, mengenali manfaatnya dalam pengelolaan organisasi, serta menerapkannya melalui pengamatan, analisis data, eksperimen, dan evaluasi. Tujuan pembelajaran bab. Menjelaskan konsep utama dalam teknologi digital dan artificial intelligence. Menganalisis penerapan konsep pada UMKM, perusahaan, organisasi sosial, atau organisasi publik. Merumuskan keputusan dan tindakan manajerial yang berbasis data, nilai, serta pertimbangan risiko. 100. Transformisai digital organisasi. Transformasi digital merupakan perubahan strategi, proses, budaya, dan model bisnis melalui pemanfaatan teknologi. Penerapan transformasi digital organisasi harus dimulai dari masalah organisasi, bukan semata-mata mengikuti tren teknologi. Organisasi memilih proses yang memberi manfaat nyata, menyiapkan data dan kompetensi, menjalankan uji coba, lalu mengukur hasilnya. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memeriksa akurasi, bias, keamanan, privasi, dan dampak keputusan agar teknologi meningkatkan kualitas manajemen tanpa mengurangi tanggung jawab organisasi. Inti pemahaman, transformasi digital organisasi perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 101. Digitalisasi proses bisnis. Digitalisasi menggantikan proses manual dengan sistem elektronik untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi. Penerapan digitalisasi proses bisnis harus dimulai dari masalah organisasi, bukan semata-mata mengikuti tren teknologi. Organisasi memilih proses yang memberi manfaat nyata, menyiapkan data dan kompetensi, menjalankan uji coba, lalu mengukur hasilnya. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memeriksa akurasi, bias, keamanan, privasi, dan dampak keputusan agar teknologi meningkatkan kualitas manajemen tanpa mengurangi tanggung jawab organisasi. Inti pemahaman, digitalisasi proses bisnis perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 102. E-commerce. E-commerce memungkinkan transaksi produk dan layanan dilakukan melalui platform digital dengan jangkauan pasar lebih luas. Penerapan e-commerce harus dimulai dari masalah organisasi, bukan semata-mata mengikuti tren teknologi. Organisasi memilih proses yang memberi manfaat nyata, menyiapkan data dan kompetensi, menjalankan uji coba, lalu mengukur hasilnya. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memeriksa akurasi, bias, keamanan, privasi,
dan dampak keputusan agar teknologi meningkatkan kualitas manajemen tanpa mengurangi tanggung jawab organisasi. Inti pemahaman, e-commerce perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 103. Social commerce. Social commerce mengintegrasikan interaksi media sosial, konten, komunitas, dan transaksi penjualan. Penerapan social commerce harus dimulai dari masalah organisasi, bukan semata-mata mengikuti tren teknologi. Organisasi memilih proses yang memberi manfaat nyata, menyiapkan data dan kompetensi, menjalankan uji coba, lalu mengukur hasilnya. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memeriksa akurasi, bias, keamanan, privasi, dan dampak keputusan agar teknologi meningkatkan kualitas manajemen tanpa mengurangi tanggung jawab organisasi. Inti pemahaman, social commerce perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 104. Model Business Platform. Platform menciptakan nilai dengan mempertemukan dua atau lebih kelompok pengguna dalam satu ekosistem digital. Penerapan model bisnis platform harus dimulai dari masalah organisasi, bukan semata-mata mengikuti tren teknologi. Organisasi memilih proses yang memberi manfaat nyata, menyiapkan data dan kompetensi, menjalankan uji coba, lalu mengukur hasilnya. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memeriksa akurasi, bias, keamanan, privasi, dan dampak keputusan agar teknologi meningkatkan kualitas manajemen tanpa mengurangi tanggung jawab organisasi. Inti pemahaman, model bisnis platform perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 105. Artificial Intelligence Dalam Management. AI membantu manajer melakukan analisis, prediksi, otomasi, personalisasi, dan pengambilan keputusan. Penerapan artificial intelligence dalam manajemen harus dimulai dari masalah organisasi, bukan semata-mata mengikuti tren teknologi. Organisasi memilih proses yang memberi manfaat nyata, menyiapkan data dan kompetensi, menjalankan uji coba, lalu mengukur hasilnya. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memeriksa akurasi, bias, keamanan, privasi, dan dampak keputusan agar teknologi meningkatkan kualitas manajemen tanpa mengurangi tanggung jawab organisasi. Inti pemahaman, artificial intelligence dalam manajemen perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 106. AI untuk pemasaran. AI dapat digunakan untuk segmentasi, rekomendasi produk, analisis sentimen, pembuatan konten, dan pelayanan pelanggan. Penerapan AI untuk pemasaran harus dimulai dari masalah organisasi, bukan semata-mata mengikuti tren teknologi. Organisasi memilih proses yang memberi manfaat nyata, menyiapkan data dan kompetensi, menjalankan uji coba, lalu mengukur hasilnya. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memeriksa akurasi, bias,
keamanan, privasi, dan dampak keputusan agar teknologi meningkatkan kualitas manajemen tanpa mengurangi tanggung jawab organisasi. Inti pemahaman, AI untuk pemasaran perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 107. AI untuk operasi dan SDM. AI mendukung penjadwalan, prediksi permintaan, seleksi awal, analisis kompetensi, dan monitoring produktivitas. Penerapan AI untuk operasi dan SDM harus dimulai dari masalah organisasi, bukan semata-mata mengikuti tren teknologi. Organisasi memilih proses yang memberi manfaat nyata, menyiapkan data dan kompetensi, menjalankan uji coba, lalu mengukur hasilnya. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memeriksa akurasi, bias, keamanan, privasi, dan dampak keputusan agar teknologi meningkatkan kualitas manajemen tanpa mengurangi tanggung jawab organisasi. Inti pemahaman, AI untuk operasi dan SDM perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 108. AI untuk keuangan. AI membantu analisis transaksi, proyeksi arus kas, deteksi penyimpangan, penilaian risiko, dan perencanaan keuangan. Penerapan AI untuk keuangan harus dimulai dari masalah organisasi, bukan semata-mata mengikuti tren teknologi. Organisasi memilih proses yang memberi manfaat nyata, menyiapkan data dan kompetensi, menjalankan uji coba, lalu mengukur hasilnya. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memeriksa akurasi, bias, keamanan, privasi, dan dampak keputusan agar teknologi meningkatkan kualitas manajemen tanpa mengurangi tanggung jawab organisasi. Inti pemahaman, AI untuk keuangan perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 109. Analytic Data dan Business Intelligence. Business intelligence mengubah data menjadi informasi, visualisasi, indikator, dan rekomendasi untuk mendukung keputusan. Penerapan analitik data dan business intelligence harus dimulai dari masalah organisasi, bukan semata-mata mengikuti tren teknologi. Organisasi memilih proses yang memberi manfaat nyata, menyiapkan data dan kompetensi, menjalankan uji coba, lalu mengukur hasilnya. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memeriksa akurasi, bias, keamanan, privasi, dan dampak keputusan agar teknologi meningkatkan kualitas manajemen tanpa mengurangi tanggung jawab organisasi. Inti pemahaman, analitik data dan business intelligence perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 110. Etika dan tata kelola AI. Penggunaan AI harus memenuhi prinsip transparansi, keamanan data, keadilan, verifikasi, akuntabilitas, dan perlindungan privasi. Penerapan etika dan tata kelola AI harus dimulai dari masalah organisasi, bukan semata-mata mengikuti tren teknologi.
Organisasi memilih proses yang memberi manfaat nyata, menyiapkan data dan kompetensi, menjalankan uji coba, lalu mengukur hasilnya. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memeriksa akurasi, bias, keamanan, privasi, dan dampak keputusan agar teknologi meningkatkan kualitas manajemen tanpa mengurangi tanggung jawab organisasi. Inti pemahaman, etika dan tata kelola AI perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. Rankemann Bab. Teknologi digital dan artificial intelligence menunjukkan bahwa kewirausahaan tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan proses manajemen yang sistematis. 11 topik dalam bab ini menekankan keterhubungan antara pemahaman konsep, penggunaan data, keputusan terukur, pelaksanaan, dan evaluasi. Organisasi yang mampu mengintegrasikan kelima unsur tersebut akan lebih siap menciptakan nilai dan menghadapi perubahan. Pertanyaan refleksi bab. Konsep apa dalam teknologi digital dan artificial intelligence yang paling relevan dengan organisasi yang Anda kenal? Bukti atau data apa yang diperlukan sebelum konsep tersebut diterapkan? Apa risiko penerapannya dan bagaimana langkah mitigasinya? Bab 11. Pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Bab ini membahas 11 topik yang saling berhubungan. Pembaca diarahkan untuk memahami konsep, mengenali manfaatnya dalam pengelolaan organisasi, serta menerapkannya melalui pengamatan, analisis data, eksperimen, dan evaluasi. Tujuan pembelajaran bab. Menjelaskan konsep utama dalam pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Menganalisis penerapan konsep pada UMKM, perusahaan, organisasi sosial, atau organisasi publik. Merumuskan keputusan dan tindakan manajerial yang berbasis data, nilai, serta pertimbangan risiko. 111. Manajemen pertumbuhan usaha. Manajemen pertumbuhan mengatur peningkatan pelanggan, kapasitas, pendapatan, tim, dan pasar tanpa mengurangi kualitas. Agar manajemen pertumbuhan usaha menghasilkan pertumbuhan yang sehat, organisasi harus menilai kesiapan sistem, sumber daya, budaya, pendanaan, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari omzet, tetapi juga kualitas, arus kas, kepuasan pelanggan, ketahanan tim, kepatuhan, dan kontribusi sosial lingkungan. Strategi yang berkelanjutan menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Inti pemahaman, manajemen pertumbuhan usaha perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 112. Strategic business scaling. Bisnis scaling meningkatkan skala usaha dengan sistem dan teknologi sehingga biaya tidak bertambah secara sebanding. Agar strategi bisnis scaling menghasilkan pertumbuhan yang sehat, organisasi harus menilai kesiapan sistem, sumber daya, budaya, pendanaan, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari omzet, tetapi juga kualitas, arus kas, kepuasan pelanggan, ketahanan tim, kepatuhan,
dan kontribusi sosial lingkungan. Strategi yang berkelanjutan menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Inti pemahaman, strategi bisnis scaling perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 113. Pengembangan produk dan pasar. Pertumbuhan dapat dilakukan melalui produk baru, pasar baru, peningkatan penggunaan, atau diversifikasi. Agar pengembangan produk dan pasar menghasilkan pertumbuhan yang sehat, organisasi harus menilai kesiapan sistem, sumber daya, budaya, pendanaan, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari omzet, tetapi juga kualitas, arus kas, kepuasan pelanggan, ketahanan tim, kepatuhan, dan kontribusi sosial lingkungan. Strategi yang berkelanjutan menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Inti pemahaman, pengembangan produk dan pasar perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 114. Kementerian dan Jejaring Bisnis. Kemitraan memperluas sumber daya, pasar, pengetahuan, teknologi, reputasi, dan kemampuan organisasi. Agar kemitraan dan jejaring bisnis menghasilkan pertumbuhan yang sehat, organisasi harus menilai kesiapan sistem, sumber daya, budaya, pendanaan, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari omzet, tetapi juga kualitas, arus kas, kepuasan pelanggan, ketahanan tim, kepatuhan, dan kontribusi sosial lingkungan. Strategi yang berkelanjutan menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Inti pemahaman, kemitraan dan jejaring bisnis perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 115. Pendanaan pertumbuhan. Pendanaan pertumbuhan digunakan untuk meningkatkan kapasitas, teknologi, pemasaran, ekspansi, dan pengembangan organisasi. Agar pendanaan pertumbuhan menghasilkan pertumbuhan yang sehat, organisasi harus menilai kesiapan sistem, sumber daya, budaya, pendanaan, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari omzet, tetapi juga kualitas, arus kas, kepuasan pelanggan, ketahanan tim, kepatuhan, dan kontribusi sosial lingkungan. Strategi yang berkelanjutan menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Inti pemahaman, pendanaan pertumbuhan perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 116. Ekspansi pasar nasional dan internasional. Ekspansi membutuhkan analisis pasar, kesiapan produk, regulasi, distribusi, budaya, logistik, dan risiko. Agar ekspansi pasar nasional dan internasional menghasilkan pertumbuhan yang sehat, organisasi harus menilai kesiapan sistem, sumber daya, budaya,
pendanaan, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari omzet, tetapi juga kualitas, arus kas, kepuasan pelanggan, ketahanan tim, kepatuhan, dan kontribusi sosial lingkungan. Strategi yang berkelanjutan menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Inti pemahaman, ekspansi pasar nasional dan internasional perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 117. Manajemen Perubahan Organisasi. Manajemen perubahan mengarahkan transisi strategi, struktur, teknologi, budaya, dan perilaku organisasi. Agar manajemen perubahan organisasi menghasilkan pertumbuhan yang sehat, organisasi harus menilai kesiapan sistem, sumber daya, budaya, pendanaan, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari omzet, tetapi juga kualitas, arus kas, kepuasan pelanggan, ketahanan tim, kepatuhan, dan kontribusi sosial lingkungan. Strategi yang berkelanjutan menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Inti pemahaman, manajemen perubahan organisasi perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 118. Environmental, Social, and Governance. ESG mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam pengambilan keputusan bisnis. Agar environmental, social, and governance menghasilkan pertumbuhan yang sehat, organisasi harus menilai kesiapan sistem, sumber daya, budaya, pendanaan, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari omzet, tetapi juga kualitas, arus kas, kepuasan pelanggan, ketahanan tim, kepatuhan, dan kontribusi sosial lingkungan. Strategi yang berkelanjutan menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Inti pemahaman, environmental, social, and governance perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 119. Green Entrepreneurship. Green entrepreneurship mengembangkan usaha yang mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi. Agar green entrepreneurship menghasilkan pertumbuhan yang sehat, organisasi harus menilai kesiapan sistem, sumber daya, budaya, pendanaan, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari omzet, tetapi juga kualitas, arus kas, kepuasan pelanggan, ketahanan tim, kepatuhan, dan kontribusi sosial lingkungan. Strategi yang berkelanjutan menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Inti pemahaman, green entrepreneurship perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 120. Social Entrepreneurship dan Business Inclusive. Kewirausahaan sosial dan inklusif menciptakan usaha yang menyelesaikan masalah masyarakat dan melibatkan kelompok rentan.
Agar social entrepreneurship dan bisnis inklusif menghasilkan pertumbuhan yang sehat, organisasi harus menilai kesiapan sistem, sumber daya, budaya, pendanaan, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari omzet, tetapi juga kualitas, arus kas, kepuasan pelanggan, ketahanan tim, kepatuhan, dan kontribusi sosial lingkungan. Strategi yang berkelanjutan menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Inti pemahaman, social entrepreneurship dan bisnis inklusif perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. 121. Business halal dan kewirausahaan syariah. Bisnis halal dan syariah memastikan produk, pembiayaan, kontrak, proses, dan tata kelola sesuai prinsip Islam. Agar bisnis halal dan kewirausahaan syariah menghasilkan pertumbuhan yang sehat, organisasi harus menilai kesiapan sistem, sumber daya, budaya, pendanaan, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari omzet, tetapi juga kualitas, arus kas, kepuasan pelanggan, ketahanan tim, kepatuhan, dan kontribusi sosial lingkungan. Strategi yang berkelanjutan menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Inti pemahaman, bisnis halal dan kewirausahaan syariah perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki keputusan, menciptakan nilai, dan menjaga keberlanjutan organisasi. Rankum and Bab.
Pertumbuhan dan keberlanjutan usaha menunjukkan bahwa kewirausahaan tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan proses manajemen yang sistematis. 11 topik dalam bab ini menekankan keterhubungan antara pemahaman konsep, penggunaan data, keputusan terukur, pelaksanaan, dan evaluasi. Organisasi yang mampu mengintegrasikan kelima unsur tersebut akan lebih siap menciptakan nilai dan menghadapi perubahan. Pertanyaan refleksi bab. Bukti atau data apa yang diperlukan sebelum konsep tersebut diterapkan? Apa risiko penerapannya dan bagaimana langkah mitigasinya?